وعقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تهنا فينا ولا تنسنا ولا تنقى علينا شقيا ولا محروما اللهم افتح مسامع قلوبنا بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ووفقنا لنقل التعليم ووفقنا اللهم للفهم والعمل يا حبيب يا ارحم الراحمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم بما يسمع بكل المؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه التقوى والله العظيم اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن وتوكل علي أيوب علي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد وجميع الأولياء والصالحين والعلماء ولمشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا والعين علينا ببركاتهم وعمرهم وعمرهم وعمل بالدين والدنيا ولا قد سر الفاتحة وعن أبي أمامة رضي الله عنه وعن أبي أمامة dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a kana Rasulullah idza rafa'a jika mengangkat Rasul ma'idatahu karena hidangan Rasul qala maka berkata Rasulullah alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu maghfiyin wala mustaghna anhu hadza rabbuna. Maksudnya hadza rabbana itu rabbuna apa bukan? Rabbana alhamdu segala puji lillahi eta milik Allah katsiran bari loba jadi hal katsiran bari loba dengan banyak thayyiban baik mubarakan diberkati naon fihi itu hamdu itu pujian ghairu maghfiyin lihat itu gimana bacanya ghairu maghfiyin bitasdid dia tanpa dicukupi wala mustaghnan anhu dan tidak
kopinya mubarakan fi mustagnan dan tidak dianggap cukup. Naon anhu itu makanan. Hadza inilah Rabbana wahai Tuhan kami. Ya. Rawahul Bukhari. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Dan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Mu'adz, qala bersabda sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, man barang siapa akala yang memakan, siman ta'aman karena satu makanan, faqala lalu berkata itu man, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah, at'ama yang sudah memberi makanan, Allah ni kepadaku, hadza karena ia ya, telah memberi kepadaku, hadza ini makanan, at'ama tosmere Allah ni kakuring hadza karena ia makanan, warozaqani warozaqa memberi sama beri rezeki dari sekian, Allah ni kepadaku karena itu ta'am min ghairi haulin bari tanpa daya, minni dariku ya, tanpa kemampuan, min ghairi haulin dengan tanpa kemampuan, minni dariku, wala quwwatin dan tanpa kekuatan. Sampai situ. Gufiro, jawab dari man. Barang siapa yang makan lalu kata itu gufiro, maka diampuni lahu bagi orang itu, naon ma taqaddama, ma perkara taqaddama yang terdahulu, anu geus heula, ieu ma min dzambihi nyata dosana si jalma, yaitu dosanya dia. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya. Nah, ini dua hadis ini menjelaskan apa yang dibaca setelah selesai makan. Baru udah panjang lebar bahwa makan itu awalnya harus baca tapi akhirnya harus baca apa? Di sini alhamdulillahnya lebih panjang. Bukan hanya alhamdulillah, berikuti. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu maqfiyin wala mustaghnan anhu hadza rabbana. Atau yang kedua, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kalau yang biasa pokoknya itu mah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana itu enggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah kalimat apanya? Jadi kalau kalian nggak hafal lafaznya, minimal baca apa? Sudah ungkapan bersyukur. Atau ini salah satu alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi alhamdulillah at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwata. Ya. Selesai. Sekarang babu
la ya'ibut ta'ama wastihbabi madhihi. Babu la ya'ibut ta'ama atau babun. Babu la ya'ibu at-ta'ama. Bab tentang la ya'ibu. Bacanya boleh babun la ya'ibu at-ta'ama atau babu la ya'ibu at-ta'ama. Kita didopatkan aja. Babu la ya'ibu at-ta'ama. Bab tentang la ya'ibu, tidak boleh mencela, mengejek, menghina seseorang atau sejalma atau ama karena makanan, wastihbabi madhihi, dan anjuran memuji makanan. Tuh. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, ma'aba, tidak mencela, mengejek, menghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, karena satu makanan pun. Ini nafi, kesannya nakirah. Ma'aba ta'aman, tidak pernah mencela, mengejek satu makanan pun. Qattu, sama sekali. Inishtaha, jika Rasul menginginkan. Inishtaha, jika Rasul mau, ingin itu ta'am, gunakan ta'am. Akala, maka Rasul memakannya. Akalahu, maka Rasul memakannya. Wa in karihahu, dan jika Rasul membencinya, kariha, membenci Rasul karena ta'am, taroka, maka Rasul meninggalkan itu ta'am. Muttafaqun alaihi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala, Nabi meminta ahlahu, kepada istri Nabi, al-udma, karena sunana dengan sangu. Apa dengan sangu? Sunana ya dengan nasi. Tambah nasi lauk, nah, tambahnya nasi namanya udem, idam, namanya idam atau udmun. Nah, Nabi minta rencang sangu, Nabi nyungkeun al-udma karena rencang sangu. Maka keluarga Nabi faqalu, lalu berkata ahluhu, keluarga Nabi, ma indana, ta'aya, ma, tidak ada, indana, di kami, illa khallun, kecuali cuka. Kecuali apa? Pada'a, lalu Nabi da'a di sini bukan berdoa, meminta aja. Lalu memanggil, meminta Nabi bihi, karena itu khol, suka.
Faja'ala, lalu mulailah Nabi ya'kulu eta makan Nabi. Wa yaqulu, dan berkata Nabi, ni'mal udma al-khallu, ni'mal udmu al-khallu, ni'mal udmu al-khallu. Ni'mal udmu eta ya pangalusna naon al-udmu dengan sangu, al-khallu ari cuka nikmat madah pujian. Ni'mal udmu al-khallu, cuka adalah teman nasi terbaik. Rawahu Muslimun. Baca Pak. Betapa Rasul sayang pada kita sampai urusan makanan itu diajarkan bukan hanya bagaimana awal makan dan akhir ya. Inilah namanya harisun alaikum, ingin banget kita mendapat petunjuk, ingin banget Rasul itu kita ada dalam jalan Allah. Sampai sekarang bagaimana menyikapi makanan, disimpulkan oleh Imam Nawawi, la ya'ibut ta'am, tidak boleh mengejek makanan. Itu minimalnya makruh, bahkan bisa jadi haram. Sesuai kaidah nahi larangan. Jadi makruh atau haram mengejek makanan, sunat memuji makanan. Itu poinnya. Lagi gimana? Makruh atau haram mengejek makanan, sunat memuji makanan. Nah, di sini prinsipnya yang pertama, Nabi itu kata Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah tahu tentang hal ini? Karena Abu Hurairah ini adalah sahabat yang tiap harinya itu di sekitar rumah Rasul, disumpah. Lihat tadi kan, misalnya ini rumah Rasul nih, ya rumah Rasulullah ini, kamar ini, karena rumah Rasul itu nempel ke masjid. Jadi kalau pintu itu langsung, rumah ini langsung masjid, ya itu rumah Rasul. Nah kalau ini rumah Rasul, nah ada teras masjid, namanya sumpah. Nah ada para sahabat yang mereka tidak kerja, tidak ke pasar, tidak apa-apa, mereka tiap hari di situ aja. Miskin, karena mereka orang miskin. Di antara ahlu sumpah itu Abu Hurairah. Dia Abu Hurairah itu orang miskin yang nggak banyak harta, nggak banyak itu, maka dia udah aja, saya mau mengabdikan diri untuk agama. Jadi
Dia di emperan Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Ingin belajar pada Nabi. Itulah karenanya Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu paling banyak itu. Ya, Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah ini dia punya satu wadah yang membuatnya dia nggak pernah lapar. Itu wadahnya pernah didoain sama Nabi. Itu Abu Hurairah. Nah di dalam hadis ini kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan apapun. Gimana? Rasul itu prinsipnya kalau senang dimakan, kalau enggak tinggalkan, jangan dikomentar. Jadi kalau ada makanan di subuhan, misalkan kita disuguhin roti, ya udah kalau senang makan, kalau enggak ya udah jadi makan selesai. Bukan disuguhin roti dimakan enggak menghina. Roti itu sigaki, ras. Disuguhin buah-buahan, raja nyuguhannya buahnya hasil. Raja nyuguhan buahnya masih mentah. Kalau kita mau makan, aduh ternyata nggak suka, jangan diomongkan. Awas. Kalau kita nggak suka makanan, jangan bilang apa? Saya nggak suka. Tapi kalau kamu pun tinggalkan. Nggak usah dimakan aja. Jadi jangan bilang saya mah nggak biasa makan yang seperti itu. Saya mah nggak suka itu, jangan bilang itu. Tersinggung dia ngomong. Jadi memang dia. Misalkan ada sekian makanan, ada dia yang suka, yang enggak jangan dikomentari. Jangan misalkan, maaf itu mah nggak saya makan, saya nggak suka. Jadi no comment aja. Ya. Kalau memang ada beberapa pilihan, taruh kamu. Awas tapi jangan ngejek makanan, ngejek bakso, ngejek naon. Jajan ke warung, begitu digigit nggak enak, ya udah makan, kasihin ke orang, ya. Satu itu. Nah kalau yang kedua ini ada kisah yang apa ya, membuat kita malu. Coba lihat nih, kalau kalian tahu hadis ini, kita malu banget, ya. Jadi Rasulullah itu suatu hari minta lauk pauk, minta temen nasi, ya ke keluarganya, istrinya. Ya, dia hidupnya Rasul. Perhatikan. Ini level Rasul, orang paling mulia, paling hebat. Kata istri-istrinya, ma indana illa khallun. Kita nggak punya apa-apa, hanya cuka saja. Yang mana nama bahasa orang malah cuka itu kan kalau di Arab pakai campuran kurkuma segala macam. Kalau kita anggaplah garam gitu ya. Hanya satu satu bumbu yang itu nggak biasa dimakan sendiri gitu, ya. Biasa dicampur sama yang ini, cuman anggap aja supaya gampang kegabayannya, cuman apa? Garam gitu kalau di kita gitu ya. Cuka, cuma ada cuka. Terus gimana? Kata Rasul, ya udah sini, apa? Ya. Terus gimana? Setelah Rasul ambil, pajak Allah ya udah makan. Makan dan kemudian Rasul memuji cuka itu. Ni'mal udmul khallu, ni'mal udmul khallu. Teman nasi terbaik, lauk pauk terbaik adalah cuka. Untuk orang mah rencang sanggup pangan itu mah garam. Nah ini akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, benar kata Imam Muslim. Ya. Wa akadat zuhdahu fid dunya daruratun. Inna darurata la ta'du 'ala al-isab. Maksudnya walaupun dalam kondisi lapar segala macam, nggak membuat Rasul keliling dunia, enggak. Nah, udah. Coba lihat, perasaan diri lihat kalian. Ya. Paham ini kisah ini? Pernah ngalamin kayak gitu? Hah? Pernah. Ya, pernah kira yang beda Allah semuanya.
cuma garam, cuma nasi doang asa sulit bagi kita ya. Itu Rasul. Padahal kira-kira pantesan kita atau Rasul menghirupkan kita? Kita ya. Kalaupun dipilih-pilih, yang wajar kayak itu mah kita sebetulnya jauh dari Allah, dosa dia. Rasul mah, nih, Rasul mah mau apa pun dia bilang, datang. Rasul mah gunung-gunung aja merayu Rasul untuk jadi kekayaan. Oh, aku mau, kalau engkau mau aku siap jadi emas untuk gunung emas, gunung-gunung tinggi dari emas itu merayu Rasul. Kalau mau Rasul, jadi Rasul enggak pilih itu zuhud. Rasul memilahkan. Ya, pernah Rasul tidur bangun, terus ininya ini berbekas. Bekas kalau tidur kita diberikan bekas ya. Lalu kata Sri Umar, ya Rasulullah sedih. Sri Umar ngatain, aduh ini ngatain seorang Rasul seperti itu. Gimana kalau kami siapkan kan? Kata Rasulullah, Umar, apa kita nggak rela? Biarin aja. Ini untuk mereka di dunia, nanti kemewahan untuk kita kan? Kita aja prinsip. Nggak apa-apa kalau kurang Rasul, biarin untuk mereka aja lah di dunia, nggak lama. Paling lama sampai usia berapa gitu ya? Gitu kan? Paling lama yang di dunia usia 60 hidup lah. Buat mereka aja gitu. Buat orang kafir biarin lah ya gitu, buat kafir aja. Kita pun nanti aja di akhirat aja kita mau enak-enak aja. Dan itu kan gak lama ya, cuma 63 tahun kan? Nggak kerasa lah. Coba kalian sekarang usia berapa? Ini nggak kerasa. Tiba-tiba nambah 5 tahun. Tiba-tiba nanti kalian kuliah, kerja, nggak kerasa. Dia punya anak, tiba-tiba tua. Nah ini betapa sederhananya Rasulullah. Sudah dipuji gitu. Wah, enak banget ini. Nah, garam tadi. Mujinya ini gimana kok Rasul muji? Mujinya kan memang yang ada cuma itu. Yang kedua, ini adalah untuk menyenangkan hati orang yang nyiapin, yang ngasih. Jadi ya, kalau dikasih jangan nolak, mau diberi pemburu, nggak mau kok, wah, sopan. Dia tersepit di guru. Ya, kok nggak guru berkah? Soalnya kesopannya, mau, ini bukan masalah, bukan langsung aja dari guru, dari berkah, masih halal, karena nggak mungkin guru masih ya haram. Dari ulama itu, kalau makanan dari ulama terima, suka begitu. Nah gitu. Nah, bahkan kalaupun memang makanannya nggak bernilai pun tetap dipilih. Ya Rasul mujinya begitu. Yang kalau kita disuguhi air putih doang, jamuan terbaik adalah air. Jadi jadi nah gitu. Sebenarnya. Maka kalau kita dijamu, itu bahasa-bahasa terpakai. Dengan makasih Bu, enak kuenya gitu. Makasih Bu, enak, seger airnya gitu. Ya. Termasuk kalau nanti kalian udah menikah sama istri, ya. Kalian asin teuing sayurna gitu. Aduh. Enak ya. Apa? Sayurnya baru pertama saya kayak gini. Baru enak banget. Tapi dari hati, bukan nyindir. Enak ya. Pokok boleh untuk menyenangkan istri kayak gini. Cuman enak kan? Cukup enak gitu. Ya. Cukup asin. Vendor? Jadi jangan mencela makanan. Kalau suka makan, kalau enggak makan. Kalau bisa apa? Puji. Oh, kalau dikasih jamu, makasih, enak nih kuenya, enak nih kerupuknya gitu. Asam deh, seger tuh, panas-panasnya ada buah asam gitu. Ya, berbeda enak kan? Jangan pernah menghina makanan. Karena menghina berarti tidak bersyukur pada nikmat Allah. Menghina coba gini. Kalau kalian bapak kasih makanan, terus kalian ngejek makanan itu siapa yang tersinggung?
Makanan atau gurunya? Teman kalian ngasih makanan, pahit ini. Temennya tersinggung nggak? Padahal yang kalian ajak siapa? Makanan bukan orangnya kan? Kata kamu kan, saya mah nggak mau menghina kamu. Ini makanan nggak enak. Ini mau mikir itu kan dari saya. Nah, logika itu bisa dipakai dalam hubungan dengan siapa? Allah. Kalau kita mengejek makanan, sama dengan mengejek Allah. Allah pemberi rezeki. Karena semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ya? Mudah-mudahan yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Allah